Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan namanya yang kudus. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami kembali boleh datang bersekutu dengan Engkau. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu. Biarlah namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Ibadah saat teduh pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpinan Roh Kudus-Mu yang kami rindukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahu ku serahkan
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan rasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan rasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, curahkan curahan rasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GBI Avia CBD, GBI Avia Cemara, GBI Avia Setiabudi, dan GBI Avia Stabat. Pagi hari ini kita bersama-sama bergabung dalam saat teduh tanggal 28 Agustus 2020. Saudara, saya yakin setiap kita hari-hari ini diberkati luar biasa. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Saudara, hari ini tepat 3 bulan saya berkumpul dengan anak-anak, sharing, makan bersama, guyon. Ada banyak hal yang kita kerjakan dan saya sangat bersyukur untuk itu. Waktu memang berjalan begitu cepat. Juga tanpa terasa, saudara, pandemi COVID-19 sudah 5 bulan kurang lebih ada di Indonesia, dan kita juga nggak tahu kapan akan meninggalkan Indonesia. Sudah banyak korban akibat wabah ini. Anak-anak, orang tua, wanita, pria, pejabat, dokter, bahkan juga sudah tidak terhitung besarnya kerugian materi yang terjadi. Nah, saudara, pagi hari ini saya rindu kita bersama-sama belajar, sharing dari firman Tuhan, yaitu yang diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-7.
Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kasihi, jemaat di GBI Avia, dan juga teman-teman kami yang bergabung bersama pagi hari ini melalui saat teduh ini Tuhan. Berkati setiap kami ketika kami belajar firman Tuhan, terjemahkan dengan bahasa yang boleh kami mengerti semua. Bahkan Tuhan, terjemahkan firman ini dengan begitu sederhana Tuhan, supaya setiap kami mengerti maksud Tuhan berbicara kepada setiap kami. Hamba-Mu cuma Allah Tuhan, pakai hamba-Mu seberapa Tuhan mau. Menjadi berkat, lidah bibir hamba-Mu diberkati, untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sekilas latar belakang surat ini. Surat ini ditulis pada masa pembuangan di Babel, yaitu sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Ketika Yerusalem dihancurkan, dan imam-imam, nabi-nabi, dan seluruh rakyat saat itu dibawa ke pembuangan, yaitu dari Yerusalem ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Tapi saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tetap Tuhan yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya kesulitan. Nah saudara, melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya mereka bisa hidup secara normal di tempat pembuangan, di tempat di mana mereka sekarang berada. Kalau zaman sekarang mungkin kita sebut new normal ya saudara. Nah, Tuhan ingin bangsa Israel walaupun di dalam pembuangan mengusahakan kesejahteraan, kebaikan, kemakmuran di kota di mana mereka Tuhan tempatkan. Supaya mereka tidak menjadi sandungan bagi orang lain, supaya mereka tetap hidup mengandalkan Tuhan, dan mereka tetap berharap kepada Tuhan sekalipun mereka saat itu dalam pembuangan. Nah saudara, sepertinya kondisi bangsa Israel waktu itu persis atau mungkin serupa tapi tak sama dengan keadaan yang terjadi saat ini. Saudara, ada 3 hal yang kita mau belajar. Pertama, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Saudara, masa ini, masa pandemi COVID-19 ini, kita tahu sudah banyak orang mengalami kesulitan, mengalami masalah. Kita tahu bahwa dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Berarti saudara dan saya, kita, gereja, anak-anak Tuhan, itu punya andil, punya bagian, punya tugas untuk mengerjakan apa? Kesejahteraan kota di mana saudara dan saya ditempatkan. Kalau saat ini kita berada di Medan, kita harus melakukan atau berusaha mensejahterakan kota di mana kita ada. Saudara, kita tahu bahwa selama ini memang gereja sudah banyak bertindak. Gereja sudah banyak melakukan sesuatu. Gereja sudah banyak action, anak-anak Tuhan juga. Kalau kita melihat bagaimana pembagian sembako yang berulang-ulang, kemudian juga mungkin pembagian makanan, ada orang yang membagi uang di jalan. Nah, saudara, semua ini tentu baik adanya. Paling tidak, kita sudah menolong orang lain yang mengalami kesulitan. Kita sudah menolong orang lain yang mungkin saat itu sedang berharap bagaimana hari itu dia mau makan. Tapi tiba-tiba ada anak Tuhan yang memberi. Saudara, itu luar biasa. Saya mau
menyaksikan bahwa selama bulan puasa, hampir setiap sore saya membuat satu komitmen, yaitu saya membeli paket dari Grab ya saudara. Kemudian itu paket makanan sekitar jam 4, jam 5 gitu saya sudah order. Kemudian itu sekitar 5, 6, sampai 7, sampai 10 bungkus gitu saudara. Itu tergantung harga hari itu. Nah saya beli, kemudian saya katakan kepada Grab-nya, drivernya, saya bilang, nanti kalau makanan itu sudah selesai, sudah jadi, kamu hubungi saya ya, saya bilang gitu. Nah saudara, kemudian setelah selesai, dia akan telepon. Kadang-kadang dia juga WhatsApp saya, dia bilang, Kak, Bu, sudah, jadi ini bagaimana? Nah saya bilang, oke, bawa pulang, kasih keluargamu. Saudara, ada yang kaget. Dia bilang, benar Kak? Benar, nggak salah. Saya bilang tidak. Tuhan memberkati kamu, saya katakan gitu. Dan saudara, apa yang terjadi? Mereka bersuka cita. Tentu mereka bersyukur sampai pokoknya mengucapkan kata-kata puji Tuhan gitu ya saudara ya. Kalau menurut kita ya. Nah saudara, itu hari-hari saya lakukan itu. Dan sungguh-sungguh saya melihat dari sekian orang yang saya kirimi, saya orderin, itu mereka semua bersyukur. Tuh saudara, kadang-kadang mereka kaget karena mungkin hari itu mereka sedang berpikir, aduh sorry nanti buka puasa pakai apa ya. Tiba-tiba ada orang yang memberikan nasi. Nah, saudara, mungkin saya cuma mengerjakan hal yang kecil. Kalau dibandingkan dengan orang lain ya saudara, yang membagi uang, membagi sembako dan sebagainya sampai 1 mobil. Tapi itu yang bisa saya lakukan. Dan saya bersyukur karena saya bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Saudara, poin yang kedua, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Saudara, hal yang paling mudah kita lakukan sebenarnya adalah berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu nggak usah bayar. Kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja. Enak kan jadi anak Tuhan? Saudara nggak perlu harus mencari tempat yang membuat kita harus ini, harus itu. Tidak. Dimanapun saudara bisa berdoa. Nah saudara, saya yakin gereja-gereja sudah berdoa untuk ini. Doa syafaat, doa puasa. Bahkan ada orang-orang yang berdoa di jalan-jalan, di tempat-tempat ramai. Kalau saudara melihat di sosmed ya saudara ya. Nah, saudara, itu adalah aplikasi dari orang berdoa untuk kota di mana dia ditempatkan oleh Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan tentu kita percaya kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan menjawab setiap doa kita. Saudara, kita yakin itu. Kemudian yang ketiga merupakan peringatan bahwa sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu, katanya. Berarti kesejahteraan kota di mana kita tinggal adalah kesejahteraan kita. Lalu pertanyaannya, apa lagi yang mesti saudara dan saya buat? Apa yang mesti kita buat? Memberi sudah, berdoa sudah. Saudara, tanggal 20 Agustus yang baru lalu saya dengan Dr. Livia mengikuti Zoom webinar dari Fakultas Kedokteran UISU dengan topik bagus sekali saudara, yaitu lonjakan kasus COVID-19 di Kota Medan. Masalah, tanggung jawab, dan pemecahan masalahnya. Nah saudara, pembicaranya juga banyak. Ada dari Kepala Dinkes, kemudian Ketua MUI Medan, kemudian juga Ketua FKUB, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian ada pakar hukum kesehatan, ada pakar ekonomi, dan beberapa lagi ya saudara yang tidak saya sebutkan satu persatu, ada Ketua ID juga. Nah saudara, ternyata sampai saat ini yang jadi beban adalah masyarakat yang enggan pakai masker, yang enggan jaga jarak,
yang enggan juga cuci tangan. Saudara, kadang kita tidak tahu bahwa di sekitar kita ada OTG. Apa saudara tahu kan? Orang tanpa gejala. Dan kadang OTG itu sendiri tidak tahu bahwa dia adalah OTG. Saudara, coba kita amati. Pernah nggak saudara melihat atau bahkan kita sendiri melakukan ketika kita pakai masker, kita sedang pakai masker, tapi kita merasa nggak yakin ketika kita bicara maskernya kita tarik. Dan kita ngomong dengan mulut terbuka tanpa masker dengan orang yang jaraknya mungkin tidak sampai 1 meter. Nah, itu sebetulnya masalah. Tapi kita nggak merasa itu sesuatu yang merugikan orang lain, bisa membuat orang lain tertular atau bagaimana. Saudara, kemudian kenapa saya ceritakan di sini? Karena ini sangat bagus dan perlu kita lakukan. Ada usul dari Ketua MUI yang mengatakan begini. Beliau katakan bahwa selama beberapa waktu kemarin gereja tutup, masjid juga tutup. Orang-orang sembahyang di rumah. Tapi sekarang sudah mulai buka. Gereja buka, masjid buka. Nah, saudara, beliau usulkan begini. Alangkah baiknya kalau gereja atau tempat-tempat ibadah itu mengadakan edukasi kepada jemaatnya setiap kali ada pertemuan minimal 5-10 menit. Beliau katakan juga kita sudah berdoa karena kita percaya ada Allah. Katakan begitu, saudara. Tapi kalau kita tidak bertindak apa-apa, jangan salahkan kalau sampai masalah ini tidak akan selesai. Nah, saudara, itu sebabnya pagi hari ini saya rindu setiap kita yang mendengar, yang belajar, dan yang saat teduh bersama dengan saya pagi hari ini. Mari kita belajar, mari kita melakukan, kita mau aplikasikan. Usahakan kesejahteraan kota di mana saudara dan saya dibuang. Tanda kutip, tentu kota Medan atau mungkin saudara dari Tebing, dari Lubuk Pakam, dari mana, dari Cemara, dari Stabat, dari Binjai. Kemudian dikatakan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan saudara, kita mau bahwa kita mulai mengedukasikan kepada jemaat. Kita sudah berdoa, kita sudah melakukan sesuatu memberkati orang lain, tapi satu poin yang belum kita lakukan mungkin atau yang jarang atau kita kurang lakukan adalah edukasi kepada diri kita sendiri, orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman kita, jemaat kita, kemudian juga mungkin tempat di mana kita tinggal dan di pekerjaan kita. Nah, saudara, edukasi itu penting sekali. Kenapa? Karena melalui edukasi ini, paling tidak GBI Avia sudah membuat memutuskan satu tali penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Mungkin tidak banyak, saudara, dibandingkan yang dibutuhkan begitu banyak, saudara. Begitu wabah itu begitu luar biasa. Tetapi kalau kita GBI Avia, saya mengedukasi keluarga saya, kemudian saudara saya, teman-teman saya di Avia Cemara, kemudian teman-teman itu juga mengedukasikan keluarganya dan juga mengedukasikan kepada teman-teman keluarganya, dan terus itu menyebar, saudara, sampai mungkin kita punya perusahaan, di perusahaan juga kita edukasikan itu. Kemudian GBI Avia CBD, GBI Avia Setiabudi, GBI Avia Stabat, saudara, hanya GBI Avia saja saya rasa kita sudah memutus tali penyebaran itu mungkin bisa ribuan. Nah, saudara, itu luar biasa sekali. Itu sebabnya, mari saudara, pagi hari ini, melalui renungan kita mau belajar menjadi berkat di kota kita. Kita berdoa betul,
Tapi bukan hanya itu, kita mau action. Kita mau mendukung pemerintah Kota Madya Medan, bahkan nantinya negara kita, Indonesia. Saudara, dan kita menjadi berkat. Dan ketika kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan sungguh hati Tuhan disukakan. Dan kita juga tentu sukacita ketika kita bisa menolong orang lain. Saudara, pagi hari ini kita juga akan mendengarkan bagaimana Dr. Livia akan menjabarkan keadaan di Medan ini seperti apa. Mungkin saudara hanya lihat di koran, saudara baca di YouTube, baca di Facebook, atau dengar dari WA teman. Tapi ini benar-benar orang-orang yang punya tanggung jawab di kota Medan dan Sumatera Utara ini. Berarti itu akurat sekali. Nah saudara, dengan begini saudara akan kebuka. Dan saudara akan berpikir, oh ya betul ya. Dan saudara akan setuju dengan apa yang saya bagikan pagi hari ini. Saudara, mari kita saksikan atau dengarkan penjelasan dari Dr. Livia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, saya Livia dari GPI Avia Cemara. Saya akan memaparkan presentasi singkat mengenai peran serta gereja dalam pencegahan COVID di Kota Medan khususnya. Kita ketahui bahwa COVID saat ini menjadi suatu pandemi dan dia sangat menular, di mana akan sulit untuk memisahkan orang sakit dengan orang sehat, karena kita ketahui bahwa orang sakit tidak hanya orang yang dengan gejala, tapi juga dengan orang yang tanpa gejala, kemudian ada yang sudah terkonfirmasi. Kalau dulu waktu awal-awal mungkin bisa oh ini dari negara ini, oh ini dari daerah ini, kita bisa waspada. Tapi masalahnya COVID untuk saat ini semuanya ada di mana-mana, dan itu akan sangat sulit untuk memisahkan orang sakit dengan orang sehat. Bahkan di Kota Medan saat ini dinyatakan masih dalam berstatus red zone berdasarkan dari data dari Dinas Kesehatan. Tanggal 19 Agustus konfirmasi positif 3.413, sembuh 1.489, meninggal 180 orang, dirawat di rumah sakit 1.744, sehingga kita ketahui bahwa intensitas kejadian kasus baru adalah 52 pasien per hari, intensitas kematian adalah 3 pasien per hari. Sementara protokol kesehatan sudah didengung-dengungkan. Bahkan pemerintah mengeluarkan instruksi presiden ataupun peraturan wali kota Medan. Akan tetapi sejauh mana sanksi dapat diterapkan? Tolok dari keberhasilan pencegahan COVID di Kota Medan itu sebenarnya pada kesadaran masyarakat. Garda terdepan bukanlah rumah sakit ataupun tenaga medis sebenarnya. Yang terbenar adalah garda terdepan terletak pada kesadaran masyarakat. Diperlukan edukasi lintas sektoral, baik itu institusi pendidikan, tokoh keagamaan, atau bahkan peran gereja wajib untuk menyampaikan edukasi singkat kepada jemaat ataupun kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada, mencuci tangan, menggunakan masker secara benar, harus menutup hidung dan mulut, serta tetap menjaga jarak. Sehingga dengan adanya masyarakat yang proaktif, masyarakat yang paham dan tidak termakan berita hoax ataupun konspirasi yang disebarkan oleh tokoh paradok, kita berharap agar transmisi atau penyebaran COVID di Kota Medan menjadi nol atau menjadi low. Berikut yang saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap gereja GPI Avia khususnya boleh bekerja sama untuk mencegah penyebaran COVID. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Terlebih kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang indah ini, yang luar biasa, di mana di pagi hari kami boleh datang memuji, menyembah-Mu, bersekutu dengan Tuhan. Sungguh anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami, kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami juga sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Firman itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan terus memberkati di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa buat Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia ada dalam pandangan Tuhan, ada dalam jangkauan Tuhan. Kami berdoa
Berkati mulai dari pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Maruf Amin, para menteri, aparat keamanan, TNI dan Polri. Berkati gubernur, kecamatan, wali kota, kelurahan, lingkungan Tuhan, pemerintah pusat sampai daerah-daerah. Tuhan kau memberkati pemimpin bangsa kami ini. Terus berikan hikmat, bijaksana, roh takut akan Tuhan. Biar mereka terus bekerja dengan bijaksana. Terus memperhatikan setiap masyarakat dan warganya. Bahkan di tengah-tengah situasi keadaan sekarang bangsa ini Tuhan, di mana COVID-19 yang virus corona ini yang begitu besar penyebarannya. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau tempat perlindungan bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia, negara-negara juga yang sedang mengalaminya. Tuhan Yesus yang baik. Bahkan Tuhan buat pemerintah yang terus mengerjakan vaksinnya Tuhan bersama negara China. Tuhan, siapa Tuhan berkati. Tuhan yang menolong memberkati pemimpin bangsa kami. Kami berdoa juga Menteri Kesehatan, para dokter, para medis, para perawat. Tuhan memberkati di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan terlebih-lebih buat kami, masyarakat Tuhan, setiap warga terus mengikuti protokol kesehatan. Terus menjaga jarak, mencuci tangan Tuhan. Tuhan, kami hanya berdoa, curahkan hujan pertobatan, keselamatan, takut akan Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik. Indonesia Tuhan datang memuji menyembah Tuhan. Indonesia akan bertobat mencari wajah Tuhan. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Ini doa dan ucapan syukur kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang kudus, berkatilah kami. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai kita sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat bahwa apapun yang kita kerjakan, bahwa melindungi diri sendiri dari COVID-19 itu adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab pemerintah. Saudara ingat itu. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati.